di Sunda itu punya dalang wayang golek, Kang Deden. Depok. Deden. Iya. Dari Depok. Bahwa ada organisasi kesundaan namanya Ikatan Budaya Sunda Kota Depok. Dan Pupuhu kalau bahasa Sunda ya. Pupuhu itu pemimpin. Kan budaya itu tidak hanya seni ya, memang masih mayoritas orang Sunda ada di sana. Rekor muri berbaju ya, berbusana lengser terbanyak. Baik yang Sunda maupun non Sunda mengenal bahwa di Jawa Barat ada suku Sunda. Bahasa Sunda itu kan tergantung daerahnya juga nih, karena ada bahasa wewengkon. Kalau Depok Priangan. ini sebetulnya kan sudah campuran. Sudah campuran. Kenapa sudah campuran? Ikatan Budaya Sunda. Nah, Pertama kali alasan didirikannya Ikatan Budaya Sunda di Depok apa? ya ini pertama sebetulnya kita guru-guru bahasa Sunda waktu itu sering mengadakan kegiatan pasanggiri bahasa Sunda. Oh iya. Ya kan? Lomba-lomba tahunan itu ya? Lomba tahunan. Nah, lomba-lomba itu kan hanya dilaksanakan formalitas ketika kita sedang bertugas menjadi guru bahasa Sunda di sekolah masing-masing. Nah, kalau kita hanya secara formal saja, kegiatan bahasa Sunda ini kan bukan sekedar lomba, tapi kan bahasa Sunda, budaya Sunda, bahasa dan budaya yang dimiliki oleh orang Sunda. Jadi kalau cuma lomba aja nggak bisa berkembang. Sebetulnya lebih luas gitu ya? Iya, makanya kita berpikir gimana ya caranya kita punya organisasi yang kira-kira bisa menampung orang-orang Sunda untuk melestarikan budaya Sunda yang selama ini hanya bisa dilestarikan melalui lomba. Nah, akhirnya ngumpul tuh di sini ngumpulnya. Di rumah Bapak? Ngumpul di sini rumah saya tanggal 1 Mei tahun 2017. Kita ngumpul di sini termasuk tokoh-tokoh Sunda. Berarti di luar pendidikan juga dong? Ya, Di luar dunia pendidikan juga? iya di luar dunia pendidikan juga. Makanya kita kan mengundang semua unsur, mau beliau pengusaha, mau beliau politisi, mau beliau wira swasta atau apa sajalah, karyawan atau apa. Selain guru ya, untuk ikut mendirikan sebuah organisasi yang kira-kira mewakili orang-orang Sunda. Itu tahun 2017. 17. Ya, 8 tahun yang lalu lah. Di sini nih tanggal 1 Mei. Tapi dari dulu rumah Bapak begini? Ya memang di setting ada aulanya untuk kumpul-kumpul gitu. Soalnya banyak banget apa? Ya ini Apa sih namanya nih Pak? kendang. Ya. Memang di setting begini, apa namanya? Saya sengaja buat begini untuk kumpul-kumpul kita. Selain kegiatan orang-orang Sunda, komunitas kita juga ya untuk kegiatan lingkungan lah. Anak remaja kalau rapat. Remaja sini? Iya, pengurus lingkungan RT kalau rapat. Bapak ada jangan RT lagi? Saya enggak, saya ketua RW ramah anak kebetulan. Oh, di RW sini. Pantesan jadi tempat basecamp juga. Ya, basecamp. Kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan kita laksanakan di sini. Terus akhirnya ngumpul tuh semua tokoh Sunda Depok gitu ya? Berarti Depok kan ya? Depok. Tokoh Sunda Depok atau yang memang cinta lah sama budaya Sunda ngumpul tuh. Ngumpul di sini, kita pasang tenda juga tuh di belakang ini kan. Rame Pak? Banyak yang hadir, banyak. Ini sekitar ada kali bangsa 60 orang lah. Kita ngumpul, pasang tenda di situ, setting kendang dipasang di sana juga. Ada hiburannya gamelan. Bahkan kan kita di Sunda itu punya dalang wayang golek, Kang Deden. Depok. Deden. Iya. Dari Depok? Iya, Depok ada dalang wayang golek. Bahkan beliau punya seperangkat wayang golek. Di mana rumahnya Pak? Di PDAM. Dulu karyawan PDAM. Kang Deden. Depok 2 sih itu? Di apa namanya, kantor PDAM itu di Legong ya? Iya, ke dalam situ. Ada di situ. Beliau udah mentas ya. Cuma karena sekarang sudah banyak yang melupakan wayang golek, jadi sudah lama tidak mentas. Dulu ketika wayang golek tuh
Cepot. Ya itu Cepot. Dawala, Gareng, Semar, ya itu. Yang merah tuh. Ya, Si Cepot. yang lucu. Tokohnya kan lucu. Ya itu. Ikonnya kan si Cepot. Iya. Nah kita setelah selesai di sini ngumpul, kemudian menyatakan kita membuat organisasi Ikatan Budaya Sunda, kita daftarkan ke notaris. Kemudian kita daftarkan juga ke Kementerian Hukum dan HAM, sampai kemudian di bulan Juni kalau tidak salah, 27 Juni di tahun yang sama, kita deklarasi bahwa ada organisasi kesundaan namanya Ikatan Budaya Sunda Kota Depok. Dan yang melantik Pak Kiai, Wali Kota Depok waktu itu. Pak Kiai. Itu pertama kali di organisasi itu kebentuk, anggotanya ada berapa, Pak? Itu sudah banyak juga waktu itu, langsung banyak itu anggotanya. Ya di grup itu 250 orang. Itu awal grup, iya. Jadi kita dilantik di sekolahnya Pak Igun ya, Pak Igun Sumarno tuh. Yang di Deces, yang di Cilodong. Cilodong. Nah, itu Pak Kiai ya, situ dilantik situ sama Pak Kiai. Ada fotonya juga ada sama beliau. Sedang melantik saya. Melantik sama beliau. Kemudian setelah itu mulailah kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kota Depok, termasuk HUT Kota Depok. Kita sudah mulai ikut tuh dan mewakili atas nama Ikatan Budaya Sunda Kota Depok. Saya ketua IKD IBS. Sebetulnya namanya Yayasan Pencinta Budaya Sunda. Ini nih, namanya ini Yayasan Badan Pencinta Budaya Sunda. Nama yayasannya. Tapi kalau Ikatan Budaya Sunda tuh nama untuk mempermudah orang. Kan makanya IBS. Ikatan Budaya Sunda. Kalau organisasi yayasan badan kan itu tidak komersil juga kan. Kurang komersil ya. Bapak berarti ketua IBS dari awal? Saya diberi kepercayaan, diberi amanah oleh tokoh-tokoh Sunda di Kota Depok untuk menjadi ketua. Berarti 8 tahun dong? Ya, sejak IBS berdiri saya menjadi ketua, dan sudah pernah saya sampaikan juga di forum musyawarah bersama bahwa silakan untuk mengadakan pemilihan ketua Ikatan Budaya Sunda. Tetapi tokoh-tokoh yang ada di IBS tetap mengamanahkan ke saya untuk pupuhu, kalau bahasa Sunda ya. Pupuhu itu pemimpin. Untuk menjadi pupuhu di Ikatan Budaya Sunda. Ya, saya terima amanah ini sebagai bagian dari rasa cinta saya ke Sunda. Wakilnya siapa? Wakilnya Kang Asep Nandang. Kang Asep Nandang itu tinggalnya di Depok 2. Backgroundnya beliau wira swasta. Sama kayak saya pegawai swasta. Wakilnya satu, Pak? Wakilnya ada satu, Asep Nandang. Sekretarisnya Kang Jaja, kemudian Neng Anit. Neng Anit itu Anita, yang guru SMP. Nah, itu sekretaris juga. IBS berarti ngapain, Pak, kegiatannya? Kegiatan IBS pertama tentu saja kita melestarikan budaya Sunda. Apa aja nih budaya itu? Kan budaya itu tidak hanya seni ya, banyak hal termasuk termasuk etika, sopan santun, adat segala macam lah, kan itu juga budaya. Karena budaya itu kan hasil karya manusia termasuk tutur kata yang baik, gitu kan? Kan budaya juga. Bagaimana orang Sunda itu rengkuh, hormat sama yang lebih tua, ya kan? Itu diajarkan ya. Tapi saya benar, Pak, saya pernah sholat Jumat di daerah Luinanggung, Tapos. Ya, Tapos. Habis dari SMP berapa saya lupa, sholat Jumat situ, saya kaget, Pak. Lihat anak-anak kecil, pokoknya SD kelas 4, kelas 5 deh. Mereka berempat atau berlima gitu, ngobrol bahasa Sunda. Bilang, nemu nih maksudnya. Mereka tuh ngobrol bercandaan, bukan ngobrol karena emang ada tugas atau apa. Kalau bayangan saya kan, bahasa Sunda itu di Depok nggak semua orang bisa, apalagi levelan anak kecil. Saya mikir gitu ya. Jadi semua harus belajar. Kan sebenarnya ketika itu jadi bahasa sehari-hari, seru juga nih. Nemu gitu akhirnya di Binanggung. Memang salah satu wilayah yang memang masih mayoritas orang Sunda ada di sana. Jadi keseharian mereka berbahasa Sunda.
dengan apa? Dengan keluarganya. Dan memang itu salah satu cara mempertahankan bahasa sebetulnya ya harus digunakan setiap hari. Karena bahasa itu bisa karena biasa. Nah, kalau digunakan setiap hari ya dia akan terus bisa menggunakan bahasa Sunda. Tapi saya tertarik ini, boleh satu Pak? Belum. Itu ada tulisan itu tadi Pak. Apa itu? Rekor muri berbaju ya, berbusana lengser terbanyak. Itu 1000 lebih. 1.200 kalau nggak salah. Lengser emang gimana Pak? Jadi bajunya kan pangsi, pakai panci ya. Pakai pangsi, kemudian pakai ikat, kemudian mukanya kan di apa namanya di make up seperti kakek-kakek. Nah, terus ngapain mereka? Ya kita berkumpul aja di sana di balai kota, berkumpul sebanyak 1.200 waktu itu. Kemudian kita daftarkan, awalnya memang kita daftar dulu untuk memecahkan rekor muri berpakaian lengser terbanyak. 1.200 Pak? 1.200-an, dan ternyata memang belum ada yang mendaftarkan membuat rekor muri berbaju atau berpakaian lengser terbanyak, belum ada waktu itu. Itu sebetulnya bagian dari cara untuk melestarikan ya Pak? Betul. Bukan yang sekedar bicara rekor murinya, bukan ya? Bukan. Jadi salah satu agar masyarakat Depok baik yang Sunda maupun non Sunda mengenal bahwa di Jawa Barat ada suku Sunda yang salah satu diantaranya adalah lengser. Nah, lengser ini kan ikonik juga sebetulnya karena itu ngapain sih Bang? Ada pada saat apa sih? Hajatan kalau ada upacara adat kan pengantin itu disambut dan diantar ke pelaminan itu lengser. Pejabat misalnya pelantikan pejabat, ketika pejabat datang ke sebuah acara, ketika misalnya disambut itu yang pertama nyambut itu lengser. Dia lucu kan gerakannya? Iya lucu, emang lucu, gerakannya lucu dan memang dibuat seperti itu ya tadi untuk menghibur juga. Selain menyambut, menghibur, dan tentu saja beda ya lengser zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau lengser itu kan di zaman kerajaan sebagai seorang yang dituakan, yang nasihat-nasihatnya digunakan oleh raja. Jadi lengser itu penasihat raja kalau zaman dulu ya, di zaman kerajaan itu. Tapi kalau sekarang lengser ya digunakan untuk kegiatan-kegiatan menyambut tamu, baik acara-acara di pengantin maupun pejabat-pejabat. Dan Bapak Bang, Ketua Ikatan Budaya Sunda. Kalau aku sedikit ngerucutin bicara bahasa, betul di Jawa Barat sendiri bahasa Sunda itu macam-macam ya Pak? Ya, jadi bahasa Sunda itu kan tergantung daerahnya juga nih, karena ada bahasa wewengkon. Jadi misalnya kan kalau ke arah Priangan Timur ya, Sumedang dan lain sebagainya. Cirebon gitu? Kalau itu lain lagi, makanya Jawa Barat itu kan ada bahasa Cirebon, ya kan? Ada Indramayu juga tuh. Tapi masih iya, Sunda? Masih Sunda. Cuma memang bahasanya berbeda, jadi mereka lebih cenderung ke Jawa ya, Cirebonan, Jawa Sunda Cirebonan lah ya. Kan memang Sunda yang Priangan, Sunda Cirebonan ya, kemudian Indramayu juga tersendiri, kemudian kalau ke Depok kan Bekasi itu ada Melayu Betawi kan gitu. Artinya bahwa memang bahasa Sunda itu sendiri sebenarnya terbagi beberapa wilayah yang mayoritas memang bahasanya digunakan oleh penduduk setempat. Nah kalau saya kan ibu saya dari Banten, bapak saya dari Sumedang. Nah bahasa Sunda Banten dengan bahasa Sunda Sumedang juga berbeda. Ada yang bahasa Sunda yang tidak dikenal di Sumedang, tapi adanya di Banten. Jadi bahkan logatnya kan juga berbeda. Berarti orang tua dulu kalau ngomong ada yang ada. Iya. Macam-macam. Ya, tapi kan bahasa itu bisa karena biasa. Iya. Jadi begitu sudah bergaul sehari-hari ya, akhirnya ketika ibu saya ikut bapak saya ke Sumedang, ya jadi bahasa Sunda Sumedang. Ibu kebawa. Iya, tapi ketika bapak saya misalnya ke Banten, ya ikut bahasa Sunda Banten. Jadi memang menyesuaikan. Karena basicnya sama, ya, gitu ya. Iya. Jadi kalau dari sisi bahasa, ya kosakatanya memang sebagian besar sama. Jadi sebagian kecil yang berbeda itu karena bahasa wewengkon lah. Yang tadi di sana dikenal, mungkin di sini tidak dikenal.
Contohnya bahasa yang kayak gitu apa, Pak? Ya, kalau di Banten itu misalnya apa ya? Agak-agak sulit saya mencontohkannya karena memang keseharian kan saya berbicara bahasa Sunda di sini ya, bukan di Kalau Depok Sunda Bogor apa? Nah, kalau Depok Priangan ini sebetulnya kan sudah campuran. Sudah campuran. Kenapa sudah campuran? Karena kan Sunda Sumedang, Sunda Garut, Sunda Cianjur, Sunda Tasik, Sunda Kuningan, Sunda Bandung ngumpul di sini. Jadi kita sebetulnya sudah beradaptasi dengan Depok, sehingga ketika kita berbicara bahasa Sunda pun itu bahasa Sunda yang ketika kita kembali ke daerah masing-masing dibilangnya kok bahasa Sundanya begitu, jadi tegeg. Jadi sudah tegeg itu sudah apa ya? Sudah seperti orang yang tidak lagi, kan kalau Sunda itu kalau ngomong itu sambil ya mangga tunuhun. Nah, kita di situ mangga tunuhun. Jadi nadanya sudah agak tegeg ya, nadanya sudah agak berbeda lah dibanding dengan ketika kita ada tapi di kalau itu pas ke kampung, nah ketika kita kembali ke kampung itu orang menilainya begitu, kok Sundanya begini ya, karena memang kelihatan mungkin ada perubahan-perubahan. Tapi ketika kita tinggal di kampung ya kita kembali lagi menyesuaikan lagi. Oh iya, ternyata selama ini ketika di Depok karena kita berada di lingkungan yang sangat beragam, Sunda yang beragam, termasuk juga lingkungan yang berbeda-beda kan, ada Jawa, ada Betawi, ada Batak, ada macam-macam lah ya. Sehingga kita juga menyesuaikan dengan lingkungan. Ketika berbicara juga ya kita ikut dengan lingkungan. Akhirnya ya yang terbiasa kita di daerah sambil rengkuh, kemudian halus, lembut, jadi terbawa juga. Tapi katanya ini apa ngobrol Bapak ya? Iya. Bogor katanya Sundanya kasar. Iya, Pak. Ada juga sebetulnya yang berbicara bahasa Sunda yang halus juga. Ya. Kan memang ada stratifikasi dalam berbahasa itu. Ada yang halus, ada yang sedang, ada yang kasar. Nah, mungkin kategori kasar itu seperti aing. Depok itu kan Bogor itu untuk menyebut saya itu karena kadeku aing, haliku aing gitu ya. Nah, bahasa aing itu di Bogor itu seolah-olah sudah terbiasa tuh ngomong aing, bahasa keseharian gitu ya, bahasa keseharian. Sementara saya seperti di Sumedang, aing itu hanya digunakan kepada teman-teman yang sudah sangat akrab. Aing tuh ngomong kepada teman yang sudah udah asik aja gitu ya. Tapi kalau dengan yang baru kenal atau misalnya lebih tua misalnya, ya kita tidak menggunakan bahasa itu. Tapi apa gantinya yang sopan aing apa? Abdi, simkuring, pribados. Nah, itu untuk menggantikan kata aing yang lebih agak ya abdi, untuk orang dewasa abdi. Gitu. Ya, untuk dewasa abdi. Misalnya kita ke yang lebih tua. Abdi, punten abdi bade ngiring nyarios misalnya. Maaf saya mau ikut bicara. Itu abdi pakai abdi. Kalau simkuring itu biasanya formal ya ketika sambutan. Misalnya pidato nih, pakai simkuring haturkeun nuhun ka sadayana untuk anu parantos sumping. Nah, simkuring itu saya, abdi, aing. Cuma kan itu nggak mungkin kita dalam pidato aing. Nah, terkait dengan hari ini misalnya terkenal Bapak Aing nih, itu Pak Gubernur kita sebetulnya sedang membuat sebuah perubahan agar orang itu tidak takut berbicara bahasa Sunda karena takut salah. Nah iya, karena takut kasar gitu kan. Karena serumit itu gak sih gitu Sunda? Serumit itu gak sih Pak? Jadi sebetulnya kalau untuk orang Sunda sendiri sih tidak serumit itu ya. Karena kita mengerti betul dan paham ya bagaimana strukturnya, kita harus ngomongnya seperti apa. Tetapi untuk orang mungkin yang di luar orang Sunda yang mau belajar bahasa Sunda, atau anak-anak yang hari ini berada di perkotaan yang notabene kesehariannya dengan teman-temannya berbahasa Indonesia, sehingga sudah mulai bingung ngomong bahasa Sunda. Sebelum di rumah ibunya mungkin pakai bahasa Indonesia, ayahnya kadang-kadang pakai bahasa Inggris gitu. Sehingga begitu anaknya mau ngomong bahasa Sunda bingung. Sekalinya ngomong, kamu jangan ngomong itu kasar misalnya kan. Akhirnya anak gak mau ngomong tuh.
Akhirnya nahan ya. Akhirnya nahan. Aduh gimana? Mau ngomong takut salah, takut dibilang kasar. Makanya banyak juga remaja yang ngerti maksud dari omongan kita dalam bahasa Sunda, tetapi dia nggak bisa ngucapinnya, nggak bisa ngebales gitu. Ya, saya tanya kenapa? Saya takut salah, takut kasar, takut nggak sesuai. Nah, ini barangkali yang kemungkinan sama Pak Gubernur ini ingin dirubah. Jangan sampai orang mau ngomong bahasa Sunda itu takut salah. Akhirnya bahasa kalau sudah tidak digunakan lagi akan hilang. Bahasanya hilang, budayanya akan hilang. Kalau budayanya akan hilang, ya nanti suku Sundanya juga akan hilang. Tapi Bapak ngerasain itu gak? Sangat. Agak turun ibaratnya. Ya, sangat merasakan. Kenapa sangat merasakan? Karena hari ini jangankan di kota ya, di kampung saja anak-anak itu sudah keseharian menggunakan bahasa Indonesia. Di kampung ya, anak TK, anak SD sudah pakai bahasa Indonesia. Ditambah di rumahnya orang tua ngajak bicara juga dengan bahasa Sunda. Apalagi misalnya terjadi perkawinan campuran. Nah kan? Akhirnya karena ibunya orang Sunda, bapaknya bukan orang Sunda misalnya, pakai bahasa Indonesia kan, akhirnya berbahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya itu tidak salah. Tetapi untuk sebuah pelestarian budaya, pelestarian bahasa, nanti akan pelan tapi pasti anaknya tidak punya identitas. Ikut bahasa ibunya nggak bisa, ikut bahasa bapaknya nggak bisa, tahunya bahasa Indonesia akhirnya tahu bahasa Indonesia. Sementara kan sebenarnya kita ini ada Indonesia karena ada Sunda, karena ada Jawa, karena ada Batak, karena ada suku-suku bangsa yang lain. Jadi Indonesia. Jadilah Indonesia. Makanya sebenarnya kita juga kalau bisa kembali ke jati diri masing-masing. Tetap Indonesia, tetapi jangan lupa saya berasal dari mana. Oh, saya orang Sunda, ya harus bisa bahasa Sunda lah, harus suka budaya Sunda, harus suka seni-seni Sunda lah kan. Berarti kejadian bener tuh Pak ya, yang tadi bapaknya apa ibunya apa akhirnya pilih bahasa Indonesia biar sama-sama ngerti. Akhirnya bahasa jahatnya yang jadi korban akhirnya anaknya, bahasa ini nggak bisa, bahasa ini nggak bisa, bahasa Indonesia aja. Jadi akhirnya yang misalnya nih Padang sama Jawa, sama Sunda, sama Sunda, akhirnya Padangnya berhenti. Terhenti di situ kan, putus kan, si anaknya hilang, hilang kan akhirnya, karena dua-duanya tidak mengajari untuk berbahasa dari masing-masing daerah. Makanya menurut sebuah penelitian dari dari UNESCO menyatakan bahwa setiap hari itu ada sekitar 300 bahasa di dunia ini hilang. Kenapa hilang? Karena tidak ada lagi orang yang mau menggunakan bahasa itu. Jadi apa penyebabnya tadi? Ketika generasi mudanya tidak mau lagi ngomong bahasa ibunya, bahasa nenek moyangnya, maka jelas akan hilang bahasanya, kan gitu. Itu mereka tidak menggunakan karena tadi takut atau karena mereka merasa minder kalau pakai bahasa daerah? Nggak juga. Banyak faktor, termasuk diantaranya. Ya tadi. Minder ya, takut salah, kemudian kawin campuran ya, terus kemudian ketika dari desa dari kampungan nih orang pakai bahasa daerah ya bisa juga itu. Atau misalnya dia pergi ke kota, bergaul dengan masyarakat di kota, berbahasa asing atau berbahasa Indonesia misalnya, ketika kembali ke kampung kadang suka gengsi ngomong bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia juga. Saya pernah begini, kan dalam keluarga ya suka ngumpul gitu kan, terus kemudian acara keluarga itu kita pakai bahasa Sunda tuh, ya kan, pakai bahasa Sunda. Misalnya saya MC-nya nih pakai bahasa Sunda. Begitu kita memberi kesempatan kepada yang lain untuk sambutan, misalnya tuan rumah, atau misalnya ketua arisan. Itu kata yang paling pertama keluar. Mohon maaf ya, saya pakai bahasa Indonesia karena bahasa Sunda banyak yang sudah lupa. Nah ini kan salah satu contoh. Pernah gitu Pak? Iya, ketika tinggalnya di kota besar, misalnya Jakarta, tidak ketemu dengan orang yang berbahasa Sunda, akhirnya banyak kosakata dalam bahasa Sunda yang lupa. Ketika mau diucapkan, apa ya bahasa Sundanya itu gitu. Akhirnya sambutan pun paling lancar pakai bahasa Indonesia. Ada juga tapi yang campuran.
Nah, contoh misalnya kan, kita ngadain acara nggak jauh-jauh lah. Kita misalnya di IBS ngadain acara. Misalnya sambutan seseorang lagi tuh. Punten abdi bade nyarios campuran ya. Bahasa Indonesia serang bahasa Sunda. Oh. Nah, kenapa campuran? Karena ternyata juga memang ada bahasa-bahasa Sunda tertentu yang sudah lupa. Taunya padanan kata dalam bahasa Indonesianya ini, tapi bahasanya apa ya gitu. Akhirnya keluarlah bahasa Indonesia. Ya ada juga yang seperti itu. Termasuk saya sebetulnya, termasuk saya juga tidak merasa saya bahasa Sundanya juga bagus, enggak juga. Karena saya juga tetap belajar. Cuma saya berusaha agar diusahakan dalam kegiatan kesundaan bicara dalam bahasa Sunda. Tapi kan di Depok itu kan sebetulnya Depok itu kota yang sangat beragam. Oh jelas. Semua numpuk di sini baratnya kayak gitu karena pinggiran ibu kota Jakarta. Nah, saya beberapa kali pasang giri lah, ternyata itu kan lomba yang berkaitan dengan seni budaya Sunda yang di dalam pun ada bahasa. Ada beberapa kali saya lihat yang juaranya malah bukan orang Sunda. Iya betul. Pernah orang Batak, ternyata dia jago bahasa Sunda. Gitu. Betul. Jadi makanya tadi ketika kita misalnya mengadakan pasang giri, itu kan kita seleksi di kelas. Siapa yang bisa pupuh misalnya, siapa yang bisa maca sajak misalnya. Nah, yang pupuh yang maca sajak itu kita cari yang suaranya bagus kan. Iya benar. Dasar untuk tembang pupuh atau kawi atau sajak itu kan dari suara dulu. Nah, begitu kita seleksi dulu, ternyata dari hasil seleksi itu ada orang Ambon, ada orang Batak. Mereka kan mungkin terbiasa bernyanyi ya, mereka terbiasa. Nah, begitu kita seleksi dan dia suaranya bagus, nyanyinya bagus, kita tawarkan nih, coba pupuh kita ajarin. Ternyata bisa gitu ya. Ya akhirnya mereka yang dikirim. Walaupun juga orang Sunda juga ada, orang Betawi juga ada, orang suku lain juga ada. Tetapi memang khusus untuk pupuh atau kawih ya, itu memang biasanya yang sudah terbiasa nyanyi, suaranya bagus, mungkin ada yang latihan vokal di di para ahli vokal gitu ya. Biasanya kursus vokal misalnya. Nah itu yang kepilih itu biasanya mereka. Betul tadi, ada orang Batak, ada orang di saya bahkan dulu sekarang udah jadi penyanyi terkenal, udah orang Ambon ya, orang Ambon jadi penyanyi walaupun sudah lagu-lagunya kan udah lagu-lagu pop ya. Kemudian termasuk ada beberapa penyanyi dulu misalnya Ayu Ting Ting misalnya kan dulu juga ikut pasang giri tuh Ayu Ting Ting. Saya waktu itu memang belum ini, cuma teman-teman cerita waktu itu saya belum mengajar bahasa Sunda ya. Teman cerita tuh Ayu Ting Ting dulu katanya pasang giri juga gitu, ikut lomba juga. Berarti tantangannya lebih misalkan dibandingin ngajarin bahasa Sunda di Bandung sama ngajarin bahasa Sunda di Depok. Ya, challenge-nya tantangannya beda tuh Pak. Ya. Berarti tadi yang kayak juaranya misalkan Batak. Ya. Itu kan berarti kan harus diajarin dulu kan ke Bataknya. Betul. Sementara bahasa itu kan bicara keseharian. Ya, betul. Kan beda tuh kalau ngajarin bahasa Sunda ke orang yang memang sehari-hari bahasa Sunda bisa cepet mungkin ya. Karena dia kesehariannya ada lawannya, ada lawan ngomongnya. Ya. Jadi ketika Batak dia di rumah mau sama siapa nih ngobrol bahasa. Makanya ketika kita mengirimkan peserta pasang giri untuk pupuh, untuk kawih, itu jarang menang, bahkan nyaris tidak pernah menang. Kenapa? Sebab cengkoknya, cengkok Sunda itu sulit diikuti oleh oleh orang-orang di luar suku Sunda ya. Karena memang tidak terbiasa. Makanya kita pernah mengusulkan juga ke panitia kalau bisa Depok itu ada kategori yang memang jangan disamain dengan Bandung, jangan disamain dengan Garut, dengan Tasik, dengan Sumedang yang kesehariannya mereka berbahasa Sunda sehingga ketika kawih, ketika pupuh misalnya cengkoknya udah cengkok Sundanya udah dapat banget kan? Nanti ngobrol sehari-hari. Kita melalui MGMP pernah mengusulkan itu ke panitia di provinsi
agar kalau bisa ada kategori khusus ya untuk orang Depok yang perbatasan dengan Jakarta misalnya, sehingga kita diapresiasi juga karena melatihnya kan sama juga. Ketika orang Depok melatih anak untuk bisa pupuh, sama dengan orang Bandung ketika melatih anak untuk bisa pupuh. Malah mungkin di Depok lebih kan tadi lebih sulit ya. Iya. Sulit untuk mengajak anak kawih pupu itu nembang pupu itu misalnya. Nah, kan nggak keseharian kesulitan ini kan kita anggap sebagai sebuah tantangan. Oh, iya. Sehingga tetap kita kirimkan kan, walaupun ketika kita kirimkan pun kita bukan tidak berharap sih menang. Iya. Tapi kan begitu dari kota kabupaten lain nembang pupu jauh banget kan. Bedanya jauh banget. Berasa Bapak ya? Oh, berasa banget. Waduh. Ya itulah makanya tantangan untuk kota Depok. Bicara nada jago. Oh iya. Indonesia Depok masih bagus. Iya. Tapi gue bicara cengkok. Udah cengkok udah. Kan halus, lemah, lembut gitu ya. Itu udah agak sulit iramanya. Udah agak sulit. Makanya kami tetap semangat kita untuk selalu ikut setiap tahun kalau ada mengirimkan peserta pasang giri ke provinsi terkait pupu atau kawih segala macam. Kalau saja biantara itu pidato atau nulis aksara Sunda itu kan suku apa aja bisa. Tidak berdasarkan dia harus Sunda gitu ya. Suku lain juga bisa. Dan untuk biantara kita pernah juara 1 di provinsi. Untuk ngadongeng kita juga pernah juara 1 di provinsi. Untuk sajak juga kita pernah juara, baik SD maupun SMP. Nah, untuk yang seperti itu tidak harus cengkoknya ini ya Sunda gitu kan. Tapi yang penting memang sesuai dengan dengan penilaian juri ya, dengan kategori ini misalnya kriteria penilaian ini kita bisa ngikutin kalau seperti itu. Oh iya benar-benar emang agak sedikit lebih sulit aja ya. Ya tantangan buat kita. Makanya Ikatan Budaya Sunda hadir juga untuk ikut membantu guru-guru bahasa Sunda di sekolah, mungkin menjadi juri, ikut melatih misalnya, atau itu ikut mengiringi dengan kecapi, dengan suling, dengan kendang segala macam, dengan gamelannya. Karena memang kan seniman Sunda di Kota Depok ini rata-rata kita memang guru juga. Ada guru, tapi secara formal kan kalau misalnya latihannya di hari kerja kan harus ngajar juga. Kalau nggak Sabtu Minggu ngapain? Ya latihan di sini. Main gitu. Degung gitu kan, kecapi, suling segala macam lah. Kita mah ada alat semuanya sih. Alat di sini alhamdulillah ada alhamdulillah. Bang, waktu itu kita pernah mengajukan juga ke pemerintah ya, minta tolong dibantu untuk peralatan sebab lebih lengkap gitu ya. Biar alhamdulillah pemerintah sangat merespon waktu itu. Kami dikasih bantuan sehingga kita bisa punya alat-alat yang bisa kita gunakan tadi untuk melestarikan. Sekarang jumlah anggota IBS ada berapa? Sekarang kan sudah berdiri di 11 kecamatan. Tempo hari enggak hadir ya? Hadir nggak sih, Pak? Bukannya saya ketemu sama Bu Ajang waktu itu. Yang pelantikan di Tribun Al Azhari? Iya. Punya Pak Haji Aceh. Ya, kita sudah ada di 11 kecamatan. Dan kalau di grup IBS Kota Depok itu hampir 300 anggota. Tetapi kan di tiap kecamatan ada yang 30, yang 25. Makanya kita minta para ketua cabang IBS untuk merekrut anggota, baik itu dari dunia pendidikan maupun wira swasta atau karyawan. Orang umum bisa masuk IBS? Boleh, sangat boleh. Makanya mungkin anggotanya kalau misalkan bicara orang yang kesehariannya dengan budaya Sunda, ya, bisa lebih banyak lagi Pak ya, di Depok ya? Betul, bahkan sebetulnya kan ada juga orang Betawi yang ikut IBS, ada orang Jawa yang ikut IBS, seperti Bu Haja Nunung. Kan suaminya orang Betawi. Ya, ketika ada acara IBS ya ikut juga. Ketika acara Betawi ya ikut juga gitu kan. Bicara senang kali. Iya. Pak Sunarko termasuk pendiri IBS. Itu orang Jawa, orang Purworejo. Tapi beliau sangat mendukung
kita untuk membuat sebuah organisasi yang berbasis budaya. Beliau akhirnya jadi pendiri juga, jadi pembina juga, orang Jawa. Nah, di IBS ini sebetulnya memang kita sejak awal sudah pernah mendeklarasikan bahwa tidak dibatasi oleh kesukuan sebenarnya, tidak dibatasi oleh perbedaan agama sebetulnya. Jadi yang agama manapun, yang suku manapun, ketika punya kepedulian terhadap budaya Sunda, maka ayo mari bersama-sama dengan kita untuk ikut menjaga dan melestarikan. Sebab kan budaya atau seni itu kan universal ya. Iya. Ketika saya misalnya lihat tarian Bali misalnya, atau saya lihat tarian Aceh, atau saya dengar lagu Jawa misalnya, ketika saya nyaman, ketika saya senang dan menikmatinya, itu kan gak ada masalah. Iya. Walaupun saya orang Sunda. Artinya bahwa saya senang dengan lagu ini. Artinya saya pun mungkin bisa berkali-kali mendengarkan lagu itu. Nah, yang peduli dengan budaya Sunda pun bisa jadi backgroundnya berbeda-beda, suku atau berbeda agama. Makanya dibuat 11 kecamatan itu, Pak. Nah, 11 kecamatan itu dengan harapan kita bahwa nanti akan berkembang di setiap kecamatan orang-orang yang peduli dengan budaya, dengan seni, sehingga ikut melestarikan. Karena kan Depok sudah disampaikan sebagai kota yang sangat beragam. Iya. Dan keberagaman itu tidak hanya di kota, ada di kecamatan-kecamatan, ada di kelurahan-kelurahan. Iya. Nah, ketika ada di kelurahan, ada di kecamatan dan lain sebagainya, kita akan hadir untuk bersama-sama ikut melestarikan budaya kita, plus mendukung budaya yang ada di sekitarnya. Misalnya di situ ada budaya Jawa, kita dukung. Ada budaya Betawi, kita dukung. Sehingga semuanya kita betul-betul bersinergi untuk ikut membangun Kota Depok. Kan gitu. Harapan kita kan sebetulnya hadirnya kita dengan organisasi ini agar kita ikut kontribusi membangun Kota Depok dari segi budaya, dari sisi seni misalnya. Kan Depok ini ketika misalnya muncul seninya A, B, C, D dan lain sebagainya, kan yang muncul terus kemudian ternyata Depok ada juga ya seni ini, ternyata Depok ada juga ini ya. Artinya orang semakin melihat bahwa Depok ini tidak kemudian terus menjadi sebuah kota yang apa ya seninya, apa ya budayanya gitu ya. Orang jadi bingung misalnya. Tapi kan tidak. Ketika misalnya ada palang pintu, ya kan? Ada tari Betawi misalnya. Kan orang Depok ada Betawi. Apalagi misalnya sebagai sebagai wilayah yang berbatasan dengan Jakarta, sudah barang tentu kan ada Betawi di Jakarta, ada Betawi di Depok gitu kan. Tapi Sunda juga karena dulunya bergabung dengan Bogor, Kabupaten Bogor, makanya ternyata orang Sunda juga di Depok juga banyak kan gitu. Jadi kami hadir juga ingin bersama-sama mengajak para seniman, para budayawan gitu ya, untuk ayo sama-sama membangun Depok melalui melalui seni masing-masing. Agenda ke depan IBS apa, Pak? Agenda ke depannya itu? Ya, kita ke depan dengan 11 cabang ini berharap sebetulnya akan semakin banyak seniman-seniman muda ya di wilayah-wilayah itu untuk terus menjaga, melestarikan bahkan mengembangkan seni Sunda, sehingga kami merasa senang, merasa bahagia ketika misalnya pelestarian seni dan budaya Sunda yang kita rintis di Kota Depok ini banyak dukungan dari wilayah-wilayah yang ada di kelurahan atau kecamatan-kecamatan. Soalnya bicara organisasi kan harus beregenerasi ya. Betul. Makanya dicari di 11 kecamatan itu dengan harapan muncul seniman mudanya ya. Ya, betul. Karena kalau kalau seni tradisi ini kan banyak yang sudah tidak suka, banyak yang meninggalkan. Tapi begitu misalnya kita melakukan kegiatan yang menyentuh ke sekolah-sekolah, mulai anak-anak sekolah, makanya kan kita mengadakan Pasanggiri Rampak Sekar. Rampak Sekar itu paduan suara kalau bahasa Indonesia ya. Rampak Sekar. Sejabodetabek tahun kemarin itu bahkan dari Banten ada,
ya dari luar daerah. Yang ada di BS. Yang ada di BS, yang ada di BS. Makanya harapan kita sebetulnya Pasanggiri kan ke depan bulan Oktober kita ada Pasanggiri nih sejabodetabek. Harapan kita tadi anak-anak sekolah generasi muda ini dengan kita mengadakan Pasanggiri itu mereka oh iya ini lagu Sunda ya gitu ya. Anak SD oh iya ini lagu Sunda ya. Oh ternyata lagu Sunda ini sudah ngetop gitu kan. Sehingga mereka secara mungkin ya tidak sengaja dengan Manuk Dadali, Manuk Panggagan, oh itu lagu Sunda loh gitu. Misalnya lagu lain misalnya Nenggelis pujaan engkang Nenggelis, oh, itu lagu Sunda loh. Jadi maksud kita memang dengan Pasanggiri ini mengenalkan kepada anak-anak SD, anak SMP, SMA bahwa inilah lagu-lagu Sunda yang bisa bisa dinyanyikan oleh siapapun, kalangan manapun, sehingga nanti pelan tapi pasti dengan diadakan kegiatan seperti ini ya mereka akan terbiasa mendengar lagu-lagu Sunda gitu misalnya. Dan mungkin bisa jadi kan menyenangi lagu-lagu Sunda ini. Harapan kita sih seperti itu. Karena emang bahasa Sunda itu sebetulnya bisa buat umum juga buat siapa aja ya. Ayo, bukan berarti gue lahir di Sunda maka punya dia doang, enggak ya? Iya. Karena tadi yang misalnya orang Batak ternyata dia juga bisa berbahasa Sunda, orang Padang bisa, orang Kalimantan sebetulnya aja bisa kan gitu. Ya. Saya dulu di Bandung pernah punya dosen, itu orang Batak, tetapi Sundanya halus banget. Ya, itu pada orang Batak, tapi Sundanya halus banget. Bahkan saya punya teman juga orang Padang ya, waktu kuliah itu. Tapi dia juga berbahasa Sunda. Berbahasa Sunda walaupun memang pertama diajarin bahasa Sunda kasar. Iya, biasa. Lama-lama dia tahu kan, wah itu kasar akhirnya nggak diucapkan. Tapi ya bisa akhirnya berbahasa Sunda. Makanya suku manapun apalagi kuliahnya di Bandung ya, sekolahnya di Bandung. Ke bawah ya? Ke bawah tuh. Walaupun awalnya diajarin yang kasar-kasar tapi lama-lama dia paham kan. Oh itu kasar itu nggak boleh. Akhirnya mereka biasa juga berbahasa Sunda. Karena bicara lingkungan ya. Iya, lingkungan. Makanya kan bahasa itu bisa karena biasa. Ya contohnya lah, kenapa di luar negeri mereka pintar bahasa Inggris misalnya? Ya, karena lingkungannya kan ngajarin bahasa Inggris. Sadari ngobrol bahasa Inggris. Kecil-kecil udah bisa bahasa Inggris ya. Ya emang lingkungannya begitu. Coba anak kita dari Sunda, sama orang tuanya misalnya di luar negeri, tinggal di sana, ya bisa bahasa asing juga, bahasa Inggris juga. Gitu. Karena terbiasa itu tadi. Tuh, umurnya baru 4 tahun udah jago banget bahasa Inggris. Udah jago banget. Ya emang tinggal di sono. Itu orang Sunda ya Pak, itu bahasa Sunda ya Pak, anak kecil kayaknya tinggalnya di Sunda, kesehariannya berbahasa Sunda. Tapi intinya IBS itu menjaga keberagamannya ya Pak. Ya. Keberagamannya, menjaga seni budaya Sundanya dari terus juga tidak menutup untuk bicara ayo kita bareng-bareng bangun Kota Depok. Ya, jadi kami dari Ikatan Budaya Sunda ini komitmen dari awal bahwa ketika organisasi ini didirikan, kami akan berkontribusi untuk membantu pemerintah Kota Depok melestarikan seni dan budaya yang memang bagian dari masyarakat Kota Depok juga. Ya kan? Harus kita akui bahwa kontribusi masyarakat yang berasal dari Jawa Barat, dari Sunda, itu juga tidak sedikit ya. Karena dulu kan pernah juga ada Pak Badrul Kamal, ada Pak Haji Yuyun. Pak Haji Yuyun itu sekarang juga jadi ini kami jadi apa namanya? Jadi penasehat kita juga. Di IBS juga? Di IBS juga, jadi penasehat kami juga. Kita juga tidak boleh menafikan bahwa banyak juga apa namanya pejabat-pejabat pemerintah yang berasal dari Jawa Barat, yang artinya bahwa kontribusi orang Jawa Barat, orang Sunda terutama dalam ikut membangun kota ini juga tidak sedikit. Nah kami dari organisasi budaya ini bersama-sama ingin ayo melalui organisasi ini kita ikut berkontribusi memajukan Kota Depok yang lebih maju, yang lebih baik gitu kan. Kalau apa namanya? Kalau istilah teman-teman kita, ayolah pokoknya kita gaskeun. Gaskeun.